Aku telah melihat melalui kehidupan dan kematian. Sihirmu tidak bisa melakukan apapun terhadap langitku. Meskipun kamu telah melalui 124.000 kalpa penempaan, sudah memiliki tubuh emas setinggi 10 kaki, tapi aku adalah jurang gelapmu. Aku tidak akan membiarkanmu menguasai dunia. Selama ada sedikit ketakutan di hatimu, kamu akan berubah menjadi abu. Qui-Gon, jangan buang waktumu. Dewa ini mewakili keadilan dan cahaya. Bagaimana aku bisa ternoda oleh kegelapan? Kamu dulu adalah separuh diriku. Tapi aku sudah ditinggalkan oleh dewa jauh sebelum kiamat. Kecuali kamu memiliki niat baik. Jika tidak, kamu tidak akan pernah kembali. Mengalami banyak kesulitan. Seharusnya sudah lama dilupakan. Mengapa kamu masih begitu gigih? Diam-diam membenci orang. Bahkan dalam kegelapan aku memasuki ilusi transendental. Sinar lain terbentuk. Meskipun kamu seperti hantu, kamu memiliki kekuatan sihir tertinggi. Tapi tidak pernah bisa memasuki cahaya. Bukankah ini menyedihkan? Obsesi dengan kebencian membuatmu meninggalkan tubuhku. Tapi dia tidak bisa mendapatkan tubuh fisik di 3 alam. Apakah kamu ingin menjadi seperti hantu selamanya? Mengembara di antara 3 alam. Apakah kamu ingin hidup dalam kegelapan selamanya? Lepaskan pikiran jahat. Lepaskan kebencian. Kembali ke tubuh. Kamu akan kembali ke cahaya. Aku adalah pedang hitam. Aku tidak akan menjadi munafik sepertimu. Pei Gang memiliki kekuatan sihir yang besar. Dia tidak memiliki niat baik. Pasti akan menjadi bencana. Di masa depan yang maha tinggi, akan memberitahumu bahwa itu adalah sumber Tao. Leluhur semua dewa. Apakah ada solusi ajaib? Aku khawatir, dia hanya harus membiarkan alam mengambil jalannya. Hari ini dunia telah menetapkan seorang dewa. Semua dharma kembali ke akar. Semua dewa berbagi. Mr. Qiong Gao diserang karena moralitas dan kekuatan sihirnya yang besar. Kaisar Langit yang baru. Kaisar Giok, penguasa agung langit misterius. Dewa-dewa melihat cinta dari kelompok ini. Bagaimana aku bisa takut dengan posisi ini? Ini adalah seni ilahi dari segala sesuatu. Ini melampaui kekuatan santo manapun. Yang mulia Kaisar Giok seharusnya senang menerimanya. Jangan melakukan sesuatu yang terburu-buru. Surga seperti ini. Kelompok pejabat tinggi malu menerima hadiah. Silakan tanyakan Yang Mulia Kaisar Giok. Ikuti menteri tua ini ke platform Dewa 33 Langit. Terima Feng Shan. Baik. Berani-beraninya, si bajingan melakukan ini. Pencerahan welas asih Kaisar Giok. Yuan memang santo tinggi. Santo suci dari semua dewa. Ini akan menjadi bencana di masa depan. Binatang jahat telah melukai banyak orang. Kapan itu akan terjadi?
Sambutan Susi. Hidup yang mulia Kaisar. Hidup. Silakan maafkan saya semua orang. Terima kasih atas dukungannya. Melukai nyawa. Dosa yang tidak bisa dimaafkan. Seharusnya itu membunuhmu. Tapi aku merindukanmu berlatih untuk keabadian. Itu disebabkan oleh energi spiritual langit dan bumi. Jadi aku akan menyelamatkan hidupmu. Bisakah kamu baik-baik saja? Bersedia melakukan kebaikan. Baiklah, itu baik. Sekarang aku menunjukmu sebagai Dewa Pelindung Agung Suan Tianluan. Aku Rub. Hidup yang mulia. Ini. Sekarang dia telah menelan ikan mas hitam yang diubah oleh Kui Gang ke dalam perutnya. Kita pasti akan mengatasi masalah di masa depan. Bagaimana? Dia menelan ikan mas perak. Qui Gon akan menggunakan kekuatannya untuk berubah lagi. Aku khawatir akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Patriark Taois tertinggi memiliki solusi. Kamu bisa. Jika kamu bisa menghilangkan teratai hitam dari perutmu, selesaikan dengan kekuatan besar. Mungkin ini bisa menyelesaikan kejahatan ini. Tidak diketahui. Murid sulungku Ainaf. Dia adalah salah satu petarung terkuat di 3 alam. Dia tidak hanya mahir dalam berbagai berita agensi. Dan keterampilan medisnya juga nomor 1. Jika kamu menyerahkan masalah ini padanya, kamu bisa yakin tidak akan ada keinginan. Di mana Ainafa sekarang? Kuilnya berada di Gunung Yinwu yang dalam di Danau Dongting. Sudah sampai sejauh ini, coba saja yang terbaik. Jika Qui Gon berubah, maka bencana akan terjadi di 3 alam. Itu yang tidak ingin kulihat. Menteri tua segera memerintahkan Ainafa untuk bersiap bertindak malam ini. Ainaf. Taishang Laojun sepertinya tidak menyukaimu. Aku di sini. Apakah itu kamu yang berbicara di sana? Ya. Siapa kamu belum? Jawab pertanyaanku. Apakah Taishang Laojun benar-benar tidak menyukaimu? Harus kukatakan aku punya terlalu banyak hal di sampingku. Tidak bisa berkonsentrasi pada latihan. Bisakah kamu memberitahuku siapa kamu sekarang? Aku adalah seekor gagak. Aku hanya seorang utusan. Tuanku mengirimku ke sini. Siapa tuanmu?
Apakah kamu akan melakukan operasi pada merak? Menghilangkan wajah hitam transformasi Qui-Gon. Kamu sepertinya tahu segalanya. Tuanku, tolong bantu aku. Bagaimana aku bisa membantu? Aku belum tahu siapa tuanmu. Kamu akan segera melihatnya. Menteri. Biksu itu mulai. Qingfeng Anafa. Bagaimana kabar saudaramu? Hadiah tingkat Daozu akan segera siap. Ayo pergi. Baiklah. Semua kakak senior mengatakan bahwa kamu yang terbaik di 3 alam. Sungguh sesuai dengan reputasinya. Guru mengatakan untuk mengambil teratai hitam dan mengirimkannya kembali padanya segera. Kamu cepat pergi, oke? Ah! Menteri. Menteri. Siapa kamu? Ah! Siapa aku? Bukankah kamu baru saja melihatku? Kamu adalah Qui-Gon. Ya, aku adalah Qui-Gon. Qui-Gon menggunakan transformasi untuk menipu Ain. Bunga teratai hitam ini bukan dewa aslinya. Kita telah tertipu. Akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Berubah lebih awal. Merak dan Ainafa adalah korban pertama. Aku merasa kasihan pada mereka. Aku meremehkan kekuatan Qui-Gon. Sekarang dia mengendalikan semua kekuatan jahat di dunia. Tapi dia belum bisa muncul di 3 alam. Sejak saat Qui-Gon bertransformasi, konstanta telah terbentuk. Bencana mungkin terjadi dalam 500 tahun. Itu adalah saat kekuatannya paling kuat. Itu tidak bisa ditolak oleh siapapun. Salahkan aku karena terlalu ceroboh. Ini bukan kesalahanmu. Kekuatan magis Qui-Gon luar biasa. Jika dia tidak menunjukkan kebaikan, bahkan kamu dan aku hanya bisa menahannya, daripada sepenuhnya menghilangkan.
Tapi sekarang kita bahkan tidak bisa menekannya. Karena jumlahnya telah ditentukan. Biarkan saja. Kyongshou. Aku akan kembali lagi dalam 500 tahun. Solusi Qui-Gon ada di sini. Dewa kamu datang. Solusi Qui-Gon ada di sini. Dewa kamu datang. Aku adalah Tuhanmu. Itu adalah doamu. Aku bisa memberimu tubuh. Memberimu jiwa. Menghadapi musuh. Xie-Fa-Zu. Xie-Fa-Zu. Berikan kepada semua makhluk hidup. Ikuti aku selamanya dalam hidup ini. Betapapun sulitnya. Ayo. Xie-Fa-Zu. Dari hari ini, kamu disebut penjaga jubah hitam. Konstitusi tidak jelas. Namamu adalah Ying Yao. Diberi nama oleh leluhur dunia. Azure Realm. Jarak antara tiga alam. Kecuali roh jahat. Tidak ada dewa yang bisa bertahan di sini. Justru karena kita menolak ditoleransi oleh tiga alam. Disebut setan oleh para dewa. Aku adalah sisi gelap Kaisar Giok Maha Suci Suantian. Berubah menjadi. Karena itu dewa hanya memiliki jiwa. Tanpa tubuh. Karena alasan ini. Hanya aku yang bisa datang ke dunia Asura. Hari ini, aku mengandalkan rahmat besar dari Dharma berhasil dalam wujud fisik. Dari sekarang, aku bisa memutuskan untuk mengikuti Fa-Zu. Tidak pernah menoleh ke belakang. Kaisar Giok adalah seorang munafik. Bagaimana aku bisa menjadi penguasa langit dan bumi? Tujuan kita adalah menembus tiga alam. Membunuh Kaisar Giok. Menguasai langit. Membunuh Kaisar Giok. Menguasai langit. Mengapa kamu pikir kita tidak bisa melakukannya? Nok, aku tidak pernah berpikir bisa muncul di tiga alam. Dari hari ini, kamu bersujud kepadaku. Semuanya tunduk pada perintah dewa. Mengikuti perintahmu. Lambat laun suatu hari, aku akan memimpinmu ke tiga alam. Menguasai langit. Namun yang paling penting, ini adalah dewa yang harus segera mendapatkan tubuh fisik. Bagaimana Fa-Zu bisa mendapatkan tubuh fisik? Cara paling sederhana adalah menerima persembahan esensi dan darah dunia. Dibutuhkan energi dari 999 pria, 999 pasang darah perawan, dan penis
dari 999 gadis nakal. Tapi bagaimana mendapatkan ini semua? Manusia domba jahat terhadap wanita dan anak-anak. Bayi adalah makhluk manusia. Kamu tidak familiar dengan dunia manusia. Jadi aku tidak tahu bagaimana mendapatkan ini semua. Kamu pasti butuh bantuan. Berubah menjadi roh. Turun ke dunia manusia. Ambil kevalu dari dunia manusia. Di mana kita bisa menemukan bantuan. Sejumlah besar monster kuno dipenjara di istana Chonghua di surga. Dewa iblis dan monster ini pernah datang ke bumi secara diam-diam. Pembuat onar. Kemudian ditangkap oleh para dewa. Dipenjara di istana Chonghua. Selama kita bisa menyelamatkan satu atau dua dari mereka, segalanya akan lebih mudah. Fazu tahu. Meskipun para dewa tidak bisa ikut campur di dunia Shura, tapi menurut hukum kita, aku tidak bisa ikut campur di tiga alam. Tentu saja dewa ini tahu. Tapi jika aku pergi bersamamu, kamu tidak perlu repot. Kamu bisa memasuki tiga alam. Aku bingung. Barusan Faz bilang kamu juga tidak bisa masuk ke tiga alam. Saat ini aku tidak memiliki tubuh fisik. Aku benar-benar tidak bisa masuk ke tiga alam. Tapi aku bisa menggunakan tubuhmu. Dengan kata lain, menempel padamu. Memasuki tiga alam. Sekarang aku adalah tubuh air. Paling cocok untuk menempel padamu. Selain itu, kita juga akan berada di antara para dewa di surga, mengembangkan beberapa milikmu sendiri. Oh tidak sesulit itu. Serahkan saja padaku. Kamu terlihat sangat cantik. Siapa kamu? Berani memasuki kediaman Woodmarch? Tidak. Kamu salah. Aku bukan monster. Aku adalah utusan. Utusan? Utusan apa? Apa yang baru saja kamu impikan? Membunuh secara tidak adil kerajaan naga Sungai Kuning, hingga saat ini. Tidak bisa bereinkarnasi. Bagaimana kamu tahu ini? Aku tahu lebih banyak dari itu, oke. Hal-hal di dunia, ada yang terang dan ada yang panjang. Jangan pikir tidak ada yang tahu apa yang kamu lakukan. Bisa lolos begitu saja. Mungkin waktu untuk membayar sudah dekat. Kamu sebenarnya siapa? Karena kamu bisa datang ke rumahku. Aku takut tidak akan berada di depan Kaisar Giok. Tolong ungkap kejahatan Wude Xingjun. Xingjun memang sangat bijaksana. Kamu datang malam ini. Apa masalahnya? Guruku sudah lama mendengar nama Wude Xingjun. Tertarik untuk berkenalan. Menemui Sang Tuan Bintang. Siapa gurumu? Kamu sangat baik. Selama kamu mengikutiku, semuanya milikmu. Tunggu sampai hutangmu terbayar. Aku akan memberitahumu cara menghindarinya. Kamu akan aman. Tolong hubungi kami. Panggil aku Kuigang Fazu. Jadi, Kuigang Fazu menghabiskan begitu banyak uang. Apa yang harus dilakukan dewa? Mengerti.
Kuei Gang Fazio adalah untuk melepaskan monster kuno, ginjal 9 yin dan kanker. Aku tahu. Wudejing Army bertanggung jawab atas keamanan Istana Surgawi. Istana Chonghua penjara surgawi, tempat binatang aneh di penjara. Kamu bertanggung jawab penuh. Baguslah. Tapi Fazu juga harus tahu. Ada talisman Sun King di gerbang Istana Ronghua. Monster-monster raksasa kuno ini. Semua dipenjara dalam sangkar besi Suantian Hanbing. Bagaimana mereka bisa dilepaskan begitu terang-terangan? Tentu saja para dewa ini tahu. Jika suatu hari ada kekacauan di surga, apakah kamu akan punya kesempatan untuk melakukan ini? Jika Fazu benar-benar bisa menciptakan kekacauan di surga, maka Xiao Zhen punya cara untuk melepaskan 9 elang dan kanker. Bagus. Sangat bagus. Suatu hari ketika dewa kembali ke surga, kamu adalah Suantian Gaokue Wusheng Tianzun. Ah! Xie Kuigang Fazu. Apa yang terjadi? Mulailah. Ular raksasa sebesar gunung tiba-tiba menerobos masuk ke surga, melancarkan serangan. Dari mana si jahat ini datang? Berani sekali kamu. Menteri Asosiasi Laut. Bawahan. Segera pimpin pasukan surgawi untuk menangkap menteri pengkhianat ini dan patuhi perintah. Kendarai Raja Kuda dan Kelinci. Halau matahari dan ikut aku berperang. Dari mana si jahat ini datang dan berani merajalela di surga? Orang baik. Ini adalah teknik penguncian petir Kaisar para dewa yang terhormat. Monster-monster ini kuat. Semua berkumpul.
Terima kasih telah menyelamatkanku. Ke sungai air lemah di dunia Asura. Temui Qui-Gon Fazu. Aku telah mencabut talisman 3 murni di depan gerbang lembah Chonghua. Silakan pergi segera. Ya, Tuan bintangmu berhasil. Melarikan diri. Aku yang memimpin 4 penjaga baru dan ratusan prajurit untuk bertarung. Kupikir aku bisa menangkap kuda dengan sukses. Aku tidak ingin iblis ini begitu kuat. Dia memiliki kemampuan untuk menembus langit dan bumi. Terutama dia bisa mengeluarkan 5 petir kilat dan naga api. Ternyata itu adalah Buddha 5 petir yang hanya bisa dilakukan oleh Yang Mulia. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Tapi aku tidak tahu kenapa. Setelah aku dan monster itu sempat berurusan satu sama lain. Dia pergi sendiri. Kemana dia pergi? Pergi ke timur. Aku ingin datang. Monster ini sangat besar. Kurang hanya Laut Jepang yang bisa menampungnya. Tanah Beihai Guisu. Itu adalah tempat di mana ratusan sungai bertemu. Tidak terduga. Ada banyak monster kuno dan roh jahat di dalamnya. Raja raksasa ini sangat mungkin lahir dari Guisu. Kemenangan Yang Mulia. Kamu baru saja mengatakan bahwa ular raksasa ini bisa menggunakan teknik 5 petir. Ini yang aku dan 4 matahari saksikan sendiri. Tidak mungkin sama, sekali tidak mungkin. Metode 5 petir adalah jurisprudensi Konfusianisku. Bagaimana mungkin seorang penjahat biasa bisa menggunakannya? Yang Mulia, masalah mendesak yang disebutkan oleh pangeran ini yang aku saksikan sendiri. Tidak ada kebohongan. Yang Mulia, baru saja ketika ular raksasa menyerang langit. Monster kuno Dulong Shen Roh Lipan Roh Kalajengking 9 Elang. 3 monster kalajengking raksasa mengambil kesempatan untuk melarikan diri dan turun ke jalan. Apa yang suci? Kadal raksasa 9 bayi, semuanya adalah raksasa kuno. Pembunuh naga. Manusia kuno burung dan binatang. Yang disebut Fata Morgana. Ini tentang kekuatan disiplin diri. Shen ditangkap oleh Raja Yu. 9 elang adalah intisari energi yin. Berubah menjadi lipan. Merugikan dunia. Ditangkap oleh Dewa Besar Hou Yi selama era Xiao Hao. Kalajengking raksasa adalah monster yang lahir dari fusi intisari yin dan yang. 500 tahun yang lalu. Itu dikendarai oleh Raja Monyet Sun Wukong dalam perjalanannya ke barat. 3 iblis ini sangat kuat, licik dan penuh tipu muslihat. Kali ini, aku datang ke dunia sebagai iblis untuk menghantui dunia. Ini memang mengkhawatirkan. Istana Chunhua dijaga ketat. Ada juga Maha Taois Fudie yang menekan iblis. Bagaimana pintu bisa terbuka tiba-tiba? Dan monster kuno itu. Mereka semua dipenjara dalam sangkar yang terbuat dari es besi Suantian. Bagaimana ketiga monster ini bisa melarikan diri dari sangkar mereka sendiri? Melarikan diri dari tahanan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalam diriku. Raja Gexian. Yang Mulia, Anda bertanggung jawab untuk menyelidiki hal ini. Kebenaran harus terungkap. Ikuti perintah Anda. Raja Qin yang dipimpin oleh Yang Jian. Sekarang menunggu di luar istana. Silakan masuk ke kuil. Istana Serkoai. Khusus memimpin anak buahnya untuk menangkap raja. Roh Kudus peduli dengan keluarga kerajaan. Tuhan memimpin minggu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya tidak berani. Dewa Petir. Kaisar Zhenwu Utara memimpin pangerannya. Silakan undang Dewa Petir untuk masuk ke aula. Yang Mulia, kami mendengar bahwa para penjahat menyerang istana surgawi. Silakan datang ke. Terima kasih atas kerja keras Anda 2 dewa. Iblis ini memiliki kekuatan magis yang besar. Dia sebenarnya bisa memahami teknik 5 petir saya. Ini benar-benar mengejutkan. Yang Mulia, dari mana monster ini berasal? Itu adalah kuda raksasa.
Saya tidak tahu dari mana asalnya. Menurut Chen, mereka yang dapat melakukan 5 petir, yang mulia pasti bukan orang biasa. Apa artinya? Tanah suci surga bangkit dari Danau Yunmeng. Ada 5 penjaga secara total. Yang terakhir, itu adalah 4 Raja Surga dan anjing samping BI. Gerbang selatan surga yang dijaga oleh 4 jenderal surgawi besar. Bagaimana ular raksasa ini menghindari 5 penjaga ini? Serangan langsung ke surga. Yang mulia, tidakkah Anda merasa aneh? Monster ini datang kapan saja dia mau. Pergilah jika Anda mau. Dia bahkan mengenal 5 guntur Kaisar Giok. Ini menunjukkan bahwa monster ini bisa. Bukan hanya dewa biasa yang tidak bisa. Pending. Bahkan kita para dewa teratas. Tidak bisa dibandingkan. Ada monster seperti itu di dunia bawah. Yang mulia tidak merasa aneh. Anda maksud, dia sama sekali bukan iblis dari dunia bawah. Tepat sekali. Siapa ular piton raksasa ini? Tidak masalah siapa ular piton itu. Yang penting adalah siapa pemiliknya. Menurut saya, tidak mungkin seekor ular piton memiliki kekuatan magis seperti itu. Pasti ada yang mengendalikannya di belakang. Jadi, pelaku di balik ini harus ditemukan. Masuk akal. Tuan-tuan, apakah ini monster dari dunia bawah? Apakah tidak mungkin untuk mengembangkan kekuatan magis seperti itu? Bahkan monster di dunia bawah tidak memiliki kekuatan seperti dewa ini. Apalagi Kaisar Giok. Paman, sangat yakin. Jika serigala kecil tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Paman Guru memiliki kekuatan magis yang besar. Bagaimana serigala kecil tidak berani percaya? Baru saja Menteri Nesha berkata, ular piton raksasa pergi ke timur. Kemungkinan menuju ke Laut Jepang. Yang Jian Nesha. Di hadapan menteri, kalian berdua memimpin pasukan, prajurit dan jenderal surga, berlari ke Laut Timur, bersama dengan 4 Raja Naga, periksa dengan ketat. Kesalahan ini harus dijelaskan di mana-mana, saya mematuhi perintah Anda. Paman, bagaimana serigalanya? Tidak ada temuan. Ular piton raksasa itu seolah menguap dari langit. Kehilangan jejak. Paman, apa yang sedang kamu pikirkan? Ular piton itu hanya seekor monster. Seekor monster yang lebih besar dan lebih ganas darinya. Saya pernah menanganinya sebelumnya. Yang mengkhawatirkan adalah, siapa yang menggunakan Wulei FA? Yang menggunakan sihir petir adalah monster ular piton raksasa. Tidak. Sama sekali tidak. Paman, bagaimana kamu bisa begitu yakin? Wulei Jue FA lahir dari hati Kaisar Giok. Esensinya, keahlian unik yang diperoleh melalui 30.000 tahun latihan keras. Kekuatan mana? Tak tertandingi. Apa itu roh ular piton? Bagaimana mungkin menguasai jurisprudensi unik Kaisar Giok? Tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Roh ular piton itu mengeluarkan suara di atas kepalanya. 5 petir. Pikirkan lagi. Bahkan jika itu benar-benar Kaisar Giok yang mewariskan metode ini. Dark Perspective Helljar. Tanpa 30.000 bagian tubuh kultivasi. Sama sekali tidak mungkin. Dan ular piton itu hanya berlatih selama 10.000 tahun. Kekuatannya biasa saja. Bagaimana mungkin menguasai metode yang begitu hebat? Paman, apa maksudmu? Pasti ada sesuatu yang mengerikan yang mengendalikan Monty Python. Selain itu, hal ini hampir setara dengan kekuatan sihir Kaisar Giok. Setara dengan kekuatan sihir Kaisar Giok. Jika hal ini diperoleh di 3 alam, mempertahankan langit dan bumi, jangan katakan kamu dan saya. Bahkan Kaisar Giok mungkin tidak bisa menekan. Ini yang paling mengerikan. Itulah yang paling saya khawatirkan. Hahaha. Saya bilang, Paman, kamu sedikit berlebihan. Apakah ada seseorang di 3 alam yang memiliki kekuatan sihir yang sama dengan Yudi? Sebelum itu, pernahkah kamu melihat seseorang menggunakan teknik 5 petir? Hampir dikalahkan Triton. Laut Jepang ada di depan.
Segera atur pencarianmu. Jangan lewatkan petunjuk apapun. Ikutlah denganku. Aku lebih memilih mengikuti perasaan lembah. Apapun yang terjadi. Kamu lahir di tanah ini. Mana yang tinggi? Beberapa telah melawan Kaisar Xiaohao yang tua. Beberapa telah melawan orang dewasa yang bijak. Beberapa telah melawan keturunan para dewa. Untuk karir Ying Jie. Terima kasih guru, mari kita bangkit. Sekarang aku ingin mengirimmu ke bumi untuk menjadi iblis. Utamanya aku ingin kamu melemparkan mantra. Kumpulkan semua iblis dan dewa di dunia fana. Menangkap wanita yang nansha dan homoni mereka. 999 potong per item. Total 3.996 orang. Kemudian dikirim ke era Ashura. Dewa ini menghargai waktu pria dan wanita. Strategi yin dan yang dapat dengan cepat membentuk tubuh fisik. Pada saat itu, aku akan memimpinmu menyerang 3 alam. Membunuh di surga. Menekan amukan Kaisar Giok. Ah, begitu rupanya. Mohon tenang keluarga kerajaan. Ini mudah bagi kami. Jangan anggap enteng. Kaisar Giok tidak akan pernah menyerah. Dan akan mengirim pasukan besar. Aku mencari jejakmu di bawah kuil. Kalian harus berhati-hati dengan obat. Ya. Menguasai seni kesederhanaan yang memikat. Dan sangat cerdas. Bagaimana mengetahui masa lalu dan masa depan? Kali ini dunia bawah. Aku adalah satu-satunya otoritas untukmu. Kanker dan sang tawanan. Mohon percayalah pada leluhur. Mohon patuhi perintah leluhur. Kalian segera turun ke dunia. Situasinya adalah mengumpulkan jumlah 3.996 secepat mungkin. Jangan pernah berkata sepatah kata pun. Tenggo. Mohon tenang Fazu. Apa? Hilang. Ini aku Dewa Laut Nezha, dan 4 Raja Naga Laut. Memimpin armada langit. Mencari semua pulau Guisu, dan laut dalam. Tidak ditemukan jejak ular piton. Ini benar-benar aneh. Di mana pencuri ini bersembunyi? Terakhir kali aku bilang. Monster ini pasti bukan monster dari dunia fana. Jika monster tidak bisa ditemukan di dunia fana, di mana dia akan berada? Asura Realm. Tidak mungkin. Asura Realm adalah tempat berkumpulnya roh jahat dan monster raksasa. Siapapun pendeta yang masuk, segera kehilangan semua mananya. Tapi sejauh yang aku tahu, meskipun para dewa tidak bisa masuk ke Asura Realm, tapi goblin raksasa dari dunia Ashura tidak bisa masuk ke 3 alam. Aku rasa tidak sesederhana itu. Tolong pikirkan ini yang mulia. Apakah ada orang yang memiliki kekuatan lebih besar dariku? Dewa petir tertinggi dan Kaisar Agung Zhenwu. Sebagai iblis di dunia Ashura. Tentu saja. Taois tertinggi merujuk pada Qui-Gon. Qui-Gon. Qui-Gon tidak memiliki tubuh setelah transformasinya. Hanya bisa masuk ke Asura Realm dalam bentuk air atau pasir hisap. Dalam hal kekuatan Qui-Gon, melekat pada iblis di dunia Ashura. Bisa masuk ke 3 alam dengan mudah. Ah, tidak buruk. Monster ular piton pencuri dan misi yang kusebutkan tidak mati. Ternyata Qui-Gon berada di balik ini. Dan aku bisa menegaskan bahwa 3 monster ginjal 9 yin kanker yang kabur dari istana Chonghua duga terkait dengan Qui-Gon. Paman guru Anda benar. Ternyata ada orang yang memiliki hukum yang sama dengan Kaisar Giok. Mengapa? Kapan aku membuat kesalahan? Baiklah yang mulia. Qiwan senyum. Perhatikan You Tian dengan mata bijaksana. Bagus.
Tidak ada jejak Qui-Gon lagi. Saya hanya melihat 9 yins dari ginjal dan 3 monster kepiting. Ini menyebabkan masalah di dunia. Saya mengerti. Ini adalah strategi membuat tipuan ke timur dan menyerang ke barat. Bagaimana membuat tipuan ke timur dan menyerang ke barat? Yang mulia, berdasarkan kalimat Qui-Gon saat ini, bagaimana saya bisa mendapatkan tubuh fisik secepat mungkin? Memasuki 3 alam. Jika Qui-Gon benar-benar memiliki rencana seperti itu, maka Anda harus menggunakan cara jahat. Kaisar Giok adalah makhluk tertinggi dari 3 alam. Tidak peduli apakah itu Shinto atau jahat, tidak bisa lolos dari mata hukum. Di antara yang mulia, Qui-Gon menemukan tubuh Sud. Jenis sihir apa yang bisa membantunya? Mengapa? Itu adalah metode kejam yang ditinggalkan oleh zaman kuno. Dengan 999 pria, 999 polwan, dan 999 pasangan sesama jenis menolak untuk melahirkan bayi mereka. Menyerap esensi yin dan yang. Anda bisa mendapatkan daging. Tao. Arti dari patriark Tao tertinggi adalah 9 elang dan kanker turun ke bumi. Itu untuk Qui-Gon. Rebut lembah yang Nancha dan naga elang. Bukan begitu. Saat ini Qui-Gon tidak memiliki kemampuan untuk menyerang istana surgawi. Mengapa dia mengambil risiko ini? Tujuannya adalah untuk melepaskan 3 monster. Apa yang dikatakan patriark Tao tertinggi cukup benar. Qui-Gon, istana yang dan pengadilan surgawi mengambil keuntungan dari kekacauan. Jadi dia mengirim orang untuk menyusup ke istana Chonghua dan melepaskan 3 monster. Kirim seseorang. Apakah ada mata-mata untuknya di surga? Tidak ada keraguan tentang ini. Yang mulia, sebenarnya siapa Qui-Gon ini? Bagaimana bisa ada kekuatan sihir yang begitu besar? Ah! Qui-Gon adalah sisi gelap saya. Apa? Qui-Gon. Ya, yang mulia. 30.000 kalpa yang lalu, saya telah dengan susah payah meninggalkan kegelapan dalam hati saya. Pada saat itu, saya pikir saya telah sepenuhnya menghilangkan sisi gelap saya. Tidak ada suasana hati. Sisi gelapku telah menjadi individu yang mandiri. Keluar dari tubuhku. Ada hal seperti itu. 200 tahun yang lalu, dewa-dewa telah ditutup. Aku baik kepada Kaisar Giok. Qui-Gon melarikan diri ke alam Asura melalui transformasi ayah merak. Aku ceroboh. Biarkan Qui-Gon pergi dan kendalikan 300. Setelah tahun baru 3, alam akan mengalami bencana besar. Apa itu perampokan? Ini adalah rahasia. Tidak boleh diungkapkan. Perjalanan takdir. Pemulihan kecelakaan udara. Yang mulia, bencana ini dapat diselesaikan oleh Buddha. Bisa diselesaikan. Jangan menyebutnya berakhir. Akhir akan datang. Tapi kejahatan ini bisa segera diselesaikan. Tapi kita harus menemukan penjaga besar 3 alam. Dengan orang ini. Untuk menyelesaikan bencana. Dewa-dewa surga. Orang yang kuat iri. Cukup minta bantuan Kaisar Giok. Dharma Master ini harus lahir. Penyucian daging. Lahir dan tumbuh. Penyucian daging. T.I. Hanyuan. Muncul tiba-tiba. Meski begitu, tapi Buddha bertarung tidak ada di dunia Buddha. Orang yang berasal dari Buddha, dengan ide meninggalkan dunia, tidak pada akhirnya. Dan pelindung Dharma ini harus berada di 3 alam. Di 3 alam, Wuji tidak termasuk dewa langit, bumi, dan laut. Bahkan bukan orang biasa di dunia ini. Ini sulit ditemukan. Melawan semua langit. 84 juta tombak. Bahasa diciptakan oleh langit dan bumi. Yang suci. Tak terhitung. Rahasia semuanya ada di tangan Master Surga Gesianweng. Lumayan. Aku melihatnya seperti ini. Bertanggung jawab untuk menemukan pelindung besar 3 alam. Setelah ditemukan itu diwariskan sebagai kekuatan. Dan biarkan dia berlatih di alam bawah. Ketika waktunya tiba, kegunaan sendiri. Itu adalah Erlang Santo berbahaya yang jian. Aku sedang memancing untuk para dewa surga sekarang.
Segera pimpin pedang surga untuk berangkat. Temukan keberadaan 9 elang suci dan kanker. Pastikan untuk menangkap 3 monster ini sekaligus. Tangkap Hui Tian. Yang Jian mematuhi dekrit kekaisaran. Puncak Kaisar Giok Gunung pada usia 9 dia, mengalami 34.000 kalpa. Pada hari ke-18 bulan ke-8 tahun ke-51 dia, akan berubah menjadi tubuh manusia. Apakah kamu sudah menemukan keberadaan pelindung besar 3 alam? Aku sudah menemukan. Ada batu 9 roh di puncak Kaisar Giok Gunung Tai. Menerima berkah spiritual dari matahari, bulan, langit, dan bumi. Sudah 34.000 kalpa. Dalam beberapa hari ini itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Yang mulia ini seharusnya dianggap sebagai pertumbuhan alami. Tubuh suci. Ya lumayan. Kamu akan pergi ke neraka sekarang. Pergi mencari roh yang diubah oleh batu roh. Seperti yang aku katakan, ajarkan sihir ilahi. Fokus berlatih di alam bawah. Untuk digunakan nanti. Aku akan segera pergi. Taruhan untuk membunuhku. Azo, kamu baik-baik saja. Aku telah menemukan batu 9 roh di kuil Kaisar Giok Gunung Tai. Bulan purnama, langit, dan bumi. 34.000 kg. Dalam beberapa hari ini itu bisa berubah menjadi bentuk manusia. Yang mulia ini seharusnya dianggap geologi alami. Tubuh suci. Lumayan Nesha. Kamu segera turun. Pergi mencari roh yang diubah oleh batu roh. Seperti yang aku katakan, ajarkan sihir ilahi. Fokus berlatih di alam bawah. Untuk digunakan nanti. Aku akan segera pergi. Lihat. Kaisar Langit sudah tahu bahwa penjaga jubah hitam menyerang Istana Langit. Aku satu-satunya yang memegang kendali. Dia sedang mempersiapkan untuk mencari seorang Master Dharma. Untuk menghadapi kita. Master Dharma. Itu mereka. 9 orang yang terpilih berasal dari puncak Gunung Tai. Sebuah batu. Apa yang perlu ditakutkan? Batu besar ini akan berubah menjadi wujud manusia dalam 3 hari. Orang ini tidak disingkirkan. Akan ada masalah. Tapi bagaimana kita bisa menyingkirkannya? Monster roh. Kamu segera bergegas ke Manor yang disucikan di Gunung Shouyang. Suruh dia segera menuju Gunung Tai. Sementara Master Dharma baru saja berubah. Singkirkan dia saat dia masih parah. Murid segera berangkat. Melawan. Raja. Oh. Utusan Kolonel Guigang. Banci sudah tiba. Ah, Di mana sekarang? Tepat di depan pintu. Segera. perintah suci dari Patriark Dharma. Segera bergegas ke puncak Kaisar Langit di Gunung Tai. Temukan 9 batu roh. Tunggu sampai berubah menjadi wujud manusia. Segera singkirkan. Ya.
Leluhur ke-8 menyuruhku memberitahu kalian bertiga. Ini sangat penting. Jangan anggap remeh. Dewa kecil mengerti. Aku akan segera bangkit. Usir para Kasim. Siapa aku? Siapa aku? Si Gandang. Stondang. Aku si Gandang. Aku si Gandang. Pergi. Tidak ada yang berani. Kak Rock di sini. Tolong cari aku dengan teliti. Kak, lihat itu. Di sini. Kak, aku sudah dengar. Kamu bisa meramalkan masa lalu dan masa depan. Sekarang saatnya digunakan. Dia masih di gunung. Tepat di sebelah air terjun dekat rumah batu belakang. Akan lebih baik jika kita segera berangkat. Berhenti. Siapa kamu? Ah, aku adalah batu 9 roh di puncak Gunung Tai. Baru saja berubah menjadi dewasa. Siapa kamu? Kamu adalah batu 9 roh. Tepat sekali. Kamu baru saja menjadi dewasa. Dari mana datangnya pakaian itu? Ketika aku baru saja berubah menjadi dewasa. Sungguh tidak ada apa-apa padaku. Tapi aku bertemu dengan dua teman ini. Mereka memberikan pakaian mereka sendiri kepada si jahat. Siapa kalian berdua? Xiao Xian adalah seorang biksu di gunung. Ling Songzi. Dia adalah peri hijau sekte. Peri. Apa itu Ling Song Luzong? Jangan hanya memilih hal-hal baik untuk dikatakan. Dewa bertanya, apa tentang kalian berdua yang telah melibatkanku? Ling Song adalah pohon pinus yang telah dibudidayakan menjadi ginseng dewasa. Telapak hijau adalah ginseng hijau dewasa yang disempurnakan. Kalian berdua lewat di sini. Kebetulan bertemu dengan batu 9 roh. Tepat sekali, kami berdua akan ke gunung belakang untuk mengumpulkan herbal. Aku tidak ingin pergi ke sini. Tiba-tiba ada suara keras. Kakak ini jatuh dari langit. Xiao Xian dan dua lainnya segera maju. Melihatnya telanjang. Jadi memberinya pakaian yang dia bawa. Itu yang sebenarnya terjadi. Itu saja. Aku tidak berani menanyakan nama Tuhan. Buddha asli adalah Nezha dewa besar dari 3 altar dan pertemuan laut di surga. Dewa tertinggi sebenarnya adalah Nezha pangeran ketiga yang terkenal di dunia. Jangan menunggu untuk menjadi kasar. Jangan menyalahkan para dewa. Anak itu baru saja berubah menjadi bentuk manusia. Jangan ungkap wajah asli Tuhan. Lupakan tentang dosa. Aku datang ke dunia fana untuk mencarimu atas perintah Kaisar Giok. Temukan aku. Bangunlah. Kalian berdua menjauh dulu. Maka kami berdua akan mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih atas kebaikan medismu. Sampai jumpa lagi. Badan atas. Seorang anak yang diajarkan dengan baik. Meskipun hanya lahir dengan jangka pendek. Dia ditunjuk oleh Kaisar Giok sebagai pelindung besar 3 alam. Identitas yang sangat istimewa. Aku akan dipercayakan dengan tugas penting di masa depan. Alasan mengapa Kaisar Giok mengirimku ke sini. Kamu ingin aku menjadi gurumu.
Kamu perlu berlatih dengan rajin. Untuk digunakan nanti. Oh benar. Tentu saja benar. Tuhan memberkati tubuh kecilku. Diterima sebagai murid. Itu adalah berkah. Master ada di sini. Silakan terima penghormatanku. Bangunlah. Mr. Xie. Dari hari ini, kamu dan aku adalah guru dan murid. Kamu baru saja dipindahkan. Belum ada nama. Berikan kamu nama Master. Emas juga bagus. Panggil aku dan berikan aku nama dari Master. Kamu datang dari seorang guru. Ubah nama keluargamu menjadi Shi. Nama batu Jiuling. Hei, panggil dirimu sendiri Shi Jiuling. Terima kasih untuk namanya guru. Dari hari ini, muridku pasti akan pergi ke mausoleum ke-19. Aku akan mengajarimu seni bela diri dan sihir sekarang. Kamu berbalik. Tutup matamu. Duduk dengan lutut terlipat. Bangun. Guru. Aku merasa hangat di dalam. Ada kekuatan yang membekukan. Aku menanamkan kekuatan ilahiku ke dalam dirimu. Sekarang kamu memiliki kekuatan para dewa. Untuk terus meningkatkan, kamu harus lebih sering membaptis antara pagi dan malam. Tuan Xie. 2 buku kecil ini adalah teknik senjata roket dan 72 perubahan sang guru. Sekarang kamu memiliki kekuatan supernatural. Jadi hanya perlu banyak berlatih. Latihan membuat sempurna. Tuan Xie. Tombak ini dipercayakan kepada Dewa Api Yin Yuan 9 Langit oleh sang guru. Dibuat dari besi es hitam. Mengambil keberuntungan Kaisar Langit. Ini adalah senjata ilahi. Kamu harus berlatih dengan baik. Ah. Sebagai guru aku akan kembali ke surga. Jika kamu ada keadaan darurat, maka teruslah memanggil sang guru. Ini adalah pesan untuk memanggil sang guru. Apakah kamu ingat? Murid sudah mencatatnya. Sang guru telah kembali ke surga. Lihat, dia benar-benar mengira kamu adalah batu 9 roh. Si bodoh ini telah menanamkan kekuatan ilahinya ke dalam diriku. Dia juga memberiku rahasia BB-Ki dan senjata roket. Ahahaha. Dia juga bilang kalau ada apa-apa dia bisa menggunakan buku rahasia untuk memanggilnya. Yang kedua ada Menteri 3 Pantai Nezha. Patron yang kuat ini. Situasi kita bisa tak terkendali. Kakshan. Kalau bukan karena mekanisme sementara kamu yang menyamar sebagai batu 9 roh, hari ini aku tidak hanya tidak bisa menipu Nezha. Aku takut dia akan melihat kebenaranku. Itu akan menjadi masalah besar. Kak Shen benar-benar cerdik dan pintar. Meskipun kita telah menipu Nezha, tapi dia melepaskan batu 9 roh. Hal terpenting saat ini, kita harus menyelesaikan misi yang diberikan oleh Qui Gon Fazu. Bunuh sang penjaga. Di mana batu 9 roh sekarang? Dia keluar dari gunung. Aku akan segera menyusul.
Kamu lahir di kolam 9 roh, di puncak Kaisar Giok. Benar kan? Ya. Siapa namamu? Namaku Si Gandang. Ah, batu yang kuat. Si Gandang adalah nama yang sangat bagus. Hahaha. Hei, lihat siapa itu. Tidak mengerti. Ya, sebenarnya aku juga tidak mengerti. Lahir untuk mati. Sungguh tragis. Nak, salahkan nasibmu yang keras. Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Lihat kepalanya. Dia. Kemampuan yang begitu kuat. Ini adalah tempat di mana para santo iblis 9 elang dan kanker dari dunia bawah. Tepat. Para dewa bersekongkol untuk menangkap monster itu. Berani kamu mengambilnya? Yuan Shen sialan ini begitu kuat. Bisa mengeluarkan angin api petir dan kilat. Kekuatan prinsip orang ini. Ini adalah alam hidupku. Itu adalah Hou Yi Menteri yang memiliki kekuatan untuk menangkap matahari. Dibandingkan dengan sedikit inferior. Inilah mengapa Qui Gon Fazo sangat takut padanya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dia harus segera dieliminasi. Setelah dia berlatih dan mencapai kesatuan dengan roh primordialnya. Jangan bilang kita adalah Qui Gon Falcon. Hei kamu. Ada apa dengan dewa ini? Siapa kamu? Si dewa kecil ini bernama Shi Jiuling. Dia adalah murid dari dewa besar pertemuan 3 altar dan laut di surga. Oh. Kamu murid Nesha. Ah, betul sekali. Dewa kecil. Hari ini, aku berubah dari puisi 9 roh di puncak Kaisar Giok. Deva Haihui kemudian mempersembahkan Giok. Kaisar mengeluarkan dekrit untuk menerima dewa kecil ini sebagai muridnya. Dewa takdir kecil ini sedang bertapa di dunia manusia. Untuk digunakan nanti. Oh. Kamu adalah pelindung besar 3 alam yang disebutkan oleh Kaisar Giok. Itu si jahat. Tidak seperti dewa. Kenapa tidak? Pelindung besar 3 alam adalah teknik dari pengangkatan ilahi Kaisar Giok. Bagaimana mungkin aku licik sepertimu? Penuh dengan aura jahat. Aku. Siapa kamu? Berani sekali kamu berbicara begitu sombong di sini. HM pelindung besar ini yang telah berubah menjadi tubuh yang anggun dan tenang. Berani sekali kamu begitu tak berdaya? Kamu bosan hidup ya? Aku sudah tidak sabar. Hahaha. Kurasa kalian bertiga bukanlah pelindung besar. Tapi 3 monster kuno yang melarikan diri dari surga. Si elang dan si kanker. Kamu begitu sombong dewa berbulu. Sombong sekali. Asal kamu tahu ajalmu sudah dekat. Itu sudah cukup. Kenapa? Monster terkutuk. Kamu berani ngomong sembarangan saat akan mati. Jangan berkeliling dan merencanakan pisau.
Mohon ampun Tuan. Hamba punya sesuatu untuk dikatakan. Si jahat ini benar-benar batu ajaib dari Gunung Tai. Dia benar-benar murid Neza Dewa Besar Tiga Lautan. Minta para dewa melihat dengan jelas. Kamu bilang kamu pelindung besar tiga alam. Murid Neza lagi. Apa buktinya? Ah! 2 buku kecil ini. Teknik senjata roket. 1 jilid berisi 72 transformasi Qigong. Silakan naik gunung untuk memeriksa. Siapa 2 penjahat ini? Oh, orang seperti ini. Yang lainnya adalah peri pinus hijau. Mereka semua adalah teman murid. Mengapa kamu tidak datang dan meminta maaf padaku? Nona, tidak bisa menghentikan dewa ini datang. Bicara tanpa kendali. Minta bantuan dewa. Nona Shanzhong tidak tahu jalannya. Jika bukan karena permohonan Jiuling, aku pasti akan mengambil nyawamu hari ini. Ya, hati-hati dengan situasi bersenjata. Bangun. Xie Shangchen. Barusan aku sedang memeriksa pedang langit. Lihat di sini gas putih naik ke langit. Sangat kuat. Pasti ada monster raksasa. Pernahkah kamu melihat? Dewa tertinggi memang ahli sihir. Barusan 3 dewa kecil membunuh 3 monster raksasa. Oh, monster raksasa apa? Aku tidak tahu nama mereka. Aku hanya melihat salah satunya awalnya adalah roh kalajengking. Yang lainnya adalah Lipan. Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi yang tidak aku ketahui. Pasti itu naga iblis. Dewa. Apa itu ginjal? Monster kuno. Itu adalah naga beracun yang pandai dalam pencerahan. Oh, jadi begitu. Apakah dewa mencari 3 monster kuno ini? Hari ini, kami bertiga bertemu 3 monster di gunung. 3 monster ini ingin Shabden mengambil meridian yang. Dewa kecil itu memberontak. Tapi 3 monster ini memiliki kekuatan sihir yang sangat tinggi. Active Kenro. Tiba-tiba cahaya putih melesat ke langit. Dewa-dewa kecil tidak bisa mendekat. 3 monster itu mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Ah, kemana kalian melarikan diri? Baru saja cahaya putih berkedip. Aku hanya bersembunyi. Aku tidak melihat kemana dia melarikan diri. Kurasa dia seharusnya pergi ke barat laut. Letnan Jenderal. Kejar ke barat laut. Kalian berdua tidak tahu jalannya. Bodoh dan ceroboh. Berani-beraninya kalian melawannya? Aku benar-benar lelah hidup. Kalau bukan karena kakak Shen hari ini, kami berdua mungkin tidak bisa lolos dari peluru. Aku tidak tahu siapa perusahaan ini. Apa kalian belum pernah mendengar tentang Erlang orang suci dari Guangkou? Ah, mungkinkah? Itu 500 tahun yang lalu. Erlang Shen yang Jian yang pernah menangkap Raja Monyet San Wukong. Tepat. Aku menipu Yang Jian untuk pergi ke Shi Gandang. Dengan kekuatan Erlang Shen, 10 Shi Gandang bukan tandinganku. Bukankah itu akan menghemat tenaga kita? Hahaha, kakak benar-benar cerdik. Kami akan segera kembali ke Gunung Shouyang. Berencana menjelajahi titik-titik penting Yang Nan. Menganjurkan dan berbagi minat yang sama. Ya.